Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha' mardatillah thawabi qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali masih di dalam sunnah-sunnah Id. Wa khurujul ajuz bi badlatin. Ya, kemudian termasuk yang sunnah adalah keluarnya menuju masjid diperbolehkan bagi seorang wanita yang sudah tua, akan tapi disunnahkan itu bi badlatin. Ya, bi badlah itu kalau bahasa kita ndak pakai perhiasan. Ya, ndak dandan. Ya, itu siapa? Bagi seorang wanita yang sudah tua. Ya, yang sudah tua itu sudah tidak diperbolehkan apa? Untuk dandan. Apalagi apa? Apalagi yang muda. Ya, yang tua saja itu disunnahkannya keluarnya itu bibadlah. Ya, dengan pakaian yang sederhana. Ya, tapi sunnahnya ya dia bersih-bersih, dia berpakai pakaian yang bagus di rumah. Sehingga kalau di dalam Islam itu wanita itu kecantikannya hanya untuk suami saja, bukan di luar. Ya, kalau sekarang kan sudah kebalik. Ya, bapaknya juga kebalik. Kalau di luar juga necis di dalam ya. Kadang seadanya aja. Ya, perempuannya juga seperti itu. Ya, jadi sama-sama. Ketika keluar, masya Allah, pada ganteng-ganteng, rapi-rapi, cantik-cantik. Ketika di rumah, seadanya. Ya, itu termasuk apa? Termasuk dia tidak menunaikan hak satu sama yang lain. Ya, sehingga ketika keluar itu hendaknya menutup diri. Ya, terlebih lagi untuk perempuan. Kenapa kok dilebihkan untuk perempuan? Karena perempuan itu seluruhnya fitnah. Seluruhnya. Jadi seluruhnya itu bisa menimbulkan fitnah. Maksud fitnah itu apa? Bisa menjadikan lawan jenis itu tertarik. Berbeda sama lelaki. Ya. Kalau perempuan itu semuanya. Ya, kita lihat ada orang-orang yang subhanallah senangnya sama yang gemuk. Ada senangnya sama yang kurus. Ada senangnya sama yang hitam. Ada senangnya sama yang putih. Lah macam-macam. Nah, sedangkan kita itu tidak tahu. Ya, ada orang mengatakan, wah ini elek, siapa yang mau senang sama dia? Loh, siapa yang bilang? Ya, kadang ada orang itu tidak suka sama yang mancung, sukanya yang pesek. Ada yang sukanya yang tidak suka sama mancung, tidak suka sama yang pesek. Dan sehingga ketika orang mengatakan, wah saya tidak cantik kok, saya tidak menimbulkan fitnah. Siapa yang bilang? Ya, wong ini Islam sudah memerintahkan untuk apa? Untuk menutup diri. Karena semuanya itu fitnah. Ya. Yang paling kebangetan ya orang gila itu ya hamil. Ya. Orang gila pinggir jalan itu hamil. Kira-kira siapa yang menghamil itu? Ayu, ya kadang ndak ayu. Ya, cantik, kadang ndak cantik. Wangi, kadang ndak wangi. Tapi ya hamil, subhanallah. Nah, ini berarti apa? Berarti fitnah. Ya, semuanya fitnah. Bila tib, dan keluarnya juga tidak diperbolehkan untuk memakai minyak wangi. Ya, dan kemarin sudah disinggung. Sehingga ya bersih-bersihnya hanya dengan apa? Dengan air saja atau pakai parfum di dalam baju. Ya, di dalam baju sehingga tidak keluar. Wa yukrahu ma'at tazayyun aw tatayyub. Ya. Kemudian makruh kalau seandainya wanita tua itu tadi keluar dalam keadaan berias atau memakai wangi-wangian. Ya. Kama yukrahu lidzati hay'ah walau ajuzan.
Ya, begitu juga kalau seandainya seorangnya itu memang ya, tergolong cantik. Ya, tergolong cantik, maka itu dia lebih untuk menjaga dirinya lagi. Ya, sehingga makruh dia itu keluar meskipun dia sudah tua, meskipun tanpa apa? Tanpa mewangian. Nah, karena apa? Karena fitnah itu tadi kemolikannya. Atau untuk wanita muda, ya, pemudi misalkan. Pemudi maka dia makruh, ya. Atau keluarnya itu apa? Apa namanya? Di sini dikatakan meskipun dia pakai pakaian biasa. Kalau perempuan muda, pemudi ya, pemudi yang masih apa namanya, yang cantik ya, itu tidak diperkenankan untuk keluar ya. Bal yusallina fi buyutihinna, tapi sholatnya itu di rumahnya sendiri. Tapi ini kemarin kita juga pernah ke Aceh waktu itu. Ya, salah satu ustadz itu mengatakan, Ustadz, masalahnya Ustadz, kalau kita mengatakan perempuan itu tidak ke masjid, mereka itu ke mall, mereka itu ya ke pasar, mereka itu ya jalan-jalan. Mosok ke masjid tidak boleh. Ya, jadi juga kita harus perhatikanlah. Ya, mungkin yang di luar fitnah di Indonesia bukan fitnah. Ya, itu tergantung daerahnya masing-masing. Ya, kadar fitnah itu bagaimana. Kalau seandainya seorang wanita itu datang ke masjid dan itu tidak menimbulkan fitnah sama sekali, lah itu tidak ada masalah. Tapi sebaik-baik bagi seorang wanita itu rumahnya. Tapi ya di pasar ya tidak ke pasar, ya tidak nge-mall, ya tidak ke bioskop. Ya, nanti sholatnya di rumah, tempat ibadah paling baik di rumah. Tapi ya kemana-mana keluyuran, ya podo wae. Ya, sehingga seorang wanita kapan keluarnya? Ketika sama suaminya. Makanya suami-suami harus ngajak jalan-jalan. Ya, karena sebagian itu tidak ngajak jalan-jalan. Padahal apa? Itu termasuk apa? Termasuk yang sunnah kita itu nyenengkan istri kita dengan kita itu nyenengkan dia. Coba bayangkan Rasulullah itu diajak lari-larian sama Siti Aisyah. Coba bayangkan pimpinan Islam, ya, pimpinan tertinggi itu balapan lari sama Siti Aisyah. Ya, kalau misalkan dianggap wah ngapain kok lari-larian, ya. Tapi karena Rasulullah SAW itu ngikuti apa yang disenangi perempuan, ya. Terkadang kita harus kayak gitu, ya. Terkadang ya, perempuan ngajak kemana itu waktunya sama suami, jalannya itu sama suami. Sebelumnya itu yang paling bagus apa? Yang tertutup, ya. Jadi kalau sekarang di dunia sekarang, di kehidupan sekarang, ya dia berangkat sekolahnya juga pakaian yang rapi, tidak pakai wangi-wangian, ya setelah itu pulang, ya di rumahnya lebih banyak daripada di luarnya, itu yang terbaik. Wala ba'sa bi jama'atihinna. Tapi kalau seandainya seorang itu atau apa namanya, wanita-wanita itu buat perkumpulan sendiri, misalkan di musola ngadakan sholat Idul Fitri khusus untuk perempuan, maka itu tidak ada masalah. Nanti imamnya perempuan, khatibnya juga perempuan, dan itu sudah dilaksanakan di Surabaya kalau tidak salah. Itu ada ya, satu masjid atau satu di halaman atau di aula gitu ngadakan sholat Idul Fitri khusus untuk perempuan. Wal bukur li muridi salat Id wa minal fajri. Kemudian sunnahnya untuk salat Id adalah bersegera untuk menuju salat Id, ya, dan waktunya kapan? Dari setelah fajar. Ya, itu sudah waktu untuk apa? Untuk bersegera menuju ke tempat Id. Liyahuza fadilatal qurbi minal imam wa intidharus shalah, supaya dia mendapatkan kefadilah dekat dengan imam dan juga dia mendapatkan fadilah intidharus shalah, menunggu salat, ya. Jadi intidharus shalah, kata Nabi Muhammad SAW, menunggu salat itu pahala sama seperti salat, ya. Jadi ketika kita itu nunggu salat Id dikerjakan, atau sholat Jumat, atau sholat Zuhur, atau sholat Isya, atau sholat Asar, maka menunggunya kita itu dihitung apa? Dihitung ibadah. Dihitung apa? Dihitung sholat. Ya, jadi kalau seandainya ada yang mengakhirkan misalkan zuhurnya,
ya mungkin zuhurnya agak dimundurkan. Nah, kita pengen sholatnya jamaah, kita mestinya kepengin di awal waktu, tapi karena jamaahnya mundur, lalu bagaimana? Ya kita ikut mundur, dan nunggunya kita itu dihitung sama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ibadah. Dihitungnya itu dengan ibadah. Subhanallah, ini termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li ghairil imam, tapi kalau imam maka dia tidak disunahkan untuk segera datang, ya. Jadi dia disunnahkan untuk takhir, mengakhirkan kedatangannya, sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu bagi makmum itu disunnahkan untuk datang awal, tapi bagi imam atau khatib, ya khatib yang sekaligus imam, maka ketika itu apa? Dia disunnahkan untuk mengakhirkan datang, sehingga dia datang itu pas mau apa? Mau khutbah. Ya, itu supaya apa? Supaya menjaga kewibawaan, sehingga ketika dia datang dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang sudah bersih, yang wangi, kemudian datang untuk khutbah. Wal masyu dhahaban waruju' bi tariqin akhar aqsar. Kemudian disunnahkan juga apa? Berangkatnya itu jalan, ya. Wal masyu ilal musalla dhahaban ay fi dhahabi illa li udrin wa bisakinah, ya. Kecuali kalau ada udzur, misalkan terlalu jauh tempatnya, ya bolehlah pakai kendaraan, ya. Dan jalannya itu apa? Dengan tenang, itu termasuk sunnah, ya. Jalan itu termasuk sunnah itu dengan tenang, artinya apa? Tidak noleh kanan kiri, tidak menggerakkan badannya itu dengan pergerakan yang tidak manfaat, ya. Goyang-goyang gini, atau ya, sekarang ada mainan-mainan tuh ya, main muter-muter. Nah, ini abad, itu namanya abad, itu juga tidak disunnahkan di dalam agama Islam, dianjurkan untuk ditinggalkan. Atau mainan pulpennya cerek dan yang semacam itu termasuk apa? Abad, dan itu hendaknya dihindari, ya. Walil khabari sahih fil jum'ah wa atuha wa antum tamshuna wa alaikum sakinah, ya. Dan disunnahkan itu berjalan. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ketika Jumatan, dan datangilah Jumat itu dalam keadaan kamu itu berjalan, sunnahnya itu jalan, ya. Wa alaikumus sakinah, dan hendaknya kalian itu berjalan dengan sakinah, tenang, ya. Amma ma'al udri ka bu'din aw dha'fin fala ba'sa birukubihi kama fi ruju'ihi minha. Adapun kalau seandainya ada udzur, seperti masjidnya jauh atau dia itu lemah, maka tidak ada masalah dia itu naik kendaraan, ya, atau pulangnya naik kendaraan, itu tidak ada masalah. Waruju' bi tariqin akhar aqsar, dan sunnahnya itu perginya lewat jalan yang lebih jauh, dan pulangnya itu lewat jalan yang lebih dekat, ya. Jadi kalau misalkan ada dua jalan, ya, misalkan jalan ke Masjid Azhar ini ada yang langsung datang ke sini, ada yang kalau misalkan jauh agak muter sedikit. Nah, itu berangkatnya itu muter, pulangnya itu jalan yang pendek. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah, supaya apa? Supaya jalan itu juga menjadi saksi, ya, bahwasanya kita itu berangkat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu di mana bumi itu menceritakan kabar-kabarnya. Ya, kabar-kabar bagaimana? Fulan, ya Allah, lewat sini dia menuju masjid, dia pengen beribadah, saya menjadi saksi, atau bumi itu menjadi saksi, atau jadi tempat ibadah, misalkan masjid. Ya, masjid ini nanti juga akan menjadi saksi. Kita datang taklim hari Sabtu, kita duduk di sini, yang menjadi saksi apa? Masjidnya. Sehingga disunnahkan untuk berpindah-pindah tempat ketika beribadah, ya, sehingga ya, sholat sunnahnya itu pindah dari sini, pindah ya, agak ke kanan sedikit, ya, agak ke kiri sedikit, ya, kadang pindah di situ, kadang di belakang tiang. Ini termasuk apa? Termasuk sunnah, supaya apa? Supaya banyak yang menjadi saksi.
Min tariqi dzahab lil ittiba, karena Nabi Muhammad SAW jalan yang pertama agak jauh, pulangnya itu lebih dekat. Wal hikmah anna ajrul dzahab a'zam fanudiba tatwilu liyakthurul ajr bi kathratil khata. Dan hikmahnya apa? Kenapa kok perjalanan berangkatnya itu lebih jauh? Karena perjalanan berangkat itu fadilahnya itu besar. Sehingga disunnahkan untuk memanjangkan perjalanannya. Karena satu langkahnya itu dihitung apa? 1 derajat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 kemudian dihitung 1 kebaikan. Itu 1 apa? 1 khutbah, 1 langkah. Sehingga semakin banyak langkahnya ya semakin banyak derajatnya. Sehingga dia apa? Dipanjangkan ya. Wali yastafti wa yatasaddaq wa yazuru fihima wa tashhad lahu tariqan ya wa ghairi dzalik ya. Dan juga kalau seandainya ada apa namanya tetangga kita, yaitu kita bisa singgah sebentar, bisa ngobrol, ketemu sebentar. Begitu juga jalan-jalan itu bisa menjadi saksi. Jadi semakin banyak. Kama fi sa'iril ibadat, begitu juga di seluruh ibadat. Fa yusannu fiha ma dzukir. Ya, sehingga ibadah-ibadah yang lain juga seperti itu. Ya, disunahkan apa? Disunahkan untuk memperpanjang jalan berangkatnya. Itu untuk ibadah sama. Setiap langkah yang kita itu untuk kita gunakan untuk ibadah, maka juga disunahkan untuk berangkatnya jalannya agak jauh, pulangnya agak pendek ya. Sehingga dikatakan bahwasanya kepada Siti Aisyah, ajruki ala qadri ta'abuki. Wahai Aisyah, pahalamu itu sesuai dengan capekmu. Ya, semakin capek pahalanya semakin besar. Sehingga kalau seandainya ada orang yang umrohnya naik kereta tuh, apa namanya, skuter. Nah, wah enak ya naik skuter ya. Orang-orang kaya misalkan ya, datangnya itu mudah, semuanya dipermudah tuh. Ya dia dapatkan apa? Dapatkan dipermudah. Yang kita capek-capek itu yang keringetan, pahalanya lebih besar. Meskipun yang sana lebih enak, tapi pahalanya yang capek itu semakin besar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang hambanya. Wa yusannu lil imam al-isra fi nahr ya, wa ta'khir fi fitr. Dan disunnahkan bagi imam itu untuk segera datang di sholat Idul Adha. Ya, disegerakan. Kenapa? Karena setelah Idul Adha akan ada sembelih, makanya disunahkan untuk segera. Tapi kalau sholat Id maka disunahkan apa? Disunahkan untuk tidak terburu-buru bagi imam ya. Karena ada yang namanya takbir. Ya, takbir mursal itu berhenti ketika apa? Sholat Idul Fitri. Maka disunahkan untuk apa? Imam itu akhir datangnya supaya takbirannya lebih lama. Tapi kalau sholat Idul Adha, takbirannya itu masih apa? Muqayyad. Ya, muqayyad terikat dengan sholat. Setiap sholat maka disunahkan untuk takbiran. Tapi kalau sholat Idul Fitri udah habis waktunya, maka ketika itu imam disunahkan untuk agak lambat untuk datangnya ke sholat Idul Fitri. Wa yusannul aqlu fihi qablaha wa tamr wal witr ya. Kemudian disunnahkan untuk makan ya sebelum Idul Fitri ya, karena biasanya setelah puasa maka ketika sholat subuhnya disunnahkan untuk makan, dan sunnahnya makan kurma dan sunnahnya witir atau ganjil ya. Atau kalau tidak ada zabib itu apa? Kismis ya. Atau kalau tidak ada nasi. Tidak ada kurma, tidak ada lontong ya, makan itu lontong. Lontong opor. Yang penting dia melaksanakan sunnah, dia membatalkan makan habis setelah fajar. Wa yukabbiru fil ula qabla al-qira'ah sab'an yakinan ma'a raf'il yadaini bainal istiftah
wa ta'awud ya. Kemudian ketika sholat Idul Fitri ya, atau Idul Adha, maka takbir di rakaat pertama sebelum membaca apapun ya, setelah takbiratul ihram itu tujuh kali yakinan ya, 7 yang yakin ya, yakin 7. Kalau misalkan ragu ya ditambahi 1 takbir lagi. Ma'araf'il yadain, dan itu disunahkan sambil mengangkat kedua tangan. Tapi bagi makmum kalau misalkan dia itu tidak nutut masbuk, maka ngikuti imam ya, tidak disunahkan untuk takbir dewe ya, sudah telat langsung tambahi dewe. Ndak. Kalau misalkan nambahkan sendiri ya tidak batal tetap sholatnya, tapi itu bukan termasuk sunnah ya, kita ngikutnya sampai situ ya sudah, kita dapat sama seperti rakaat, dapatnya berapa takbir ya kita ngikut ya. Tapi kalau bagi imam maka disunahkan apa? 7 kali. Ghairat takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram sekali, kemudian takbir itu 7 kali, sehingga ada 8 kali. Fa in syakka akhidha bil aql. Kalau seandainya ragu ya, ini tadi sudah berapa, maka diambil yang paling sedikit. Ya, misalkan ini ragu, ini 7 apa 6, maka kita ngambil yang kecil 6. Jadi takbir lagi. Dan itu selain takbir untuk ruku, itu lain lagi. Nanti ruku takbir lagi. Ma'araf al-yadaini fi kulli takbiratin. Ya, kemudian sambil mengangkat kedua tangan ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram itu yang benar takbirnya itu ketika Allahu Akbar, roknya di akbar, itu tangan kita di atas. Nah, jadi Allahu Akbar baru sedekap. Ya, bukan Allahu Akbar. Ya, yang benar Allahu Akbar baru naruh. Begitu juga takbirnya di salat Idul Fitri atau Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pas gini, ya, pas baroknya ini kita masih di sini. Dan sunnahnya agak merunduk. Ya, jari-jari kita itu agak merunduk karena disunnahkan kita itu menghadap kiblat seluruhnya, semuanya. Kalau bisa agak runduk, kemudian kaki kita, ya, jari-jari kaki kita itu juga menghadap ke kiblat, ya, kemudian muhadi, sejajar dengan telinga, ya, tidak harus nempel, cuma sejajar. Allahu Akbar, ya, kemudian ngelanjutkan lagi ya, itu termasuk sunnahnya, ya, mengangkat tangan, ya, ngangkat tangan dengan cara apapun termasuk sunnah, ya, misalkan orang rotok males, misalkan ngantuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, ngangkat gini itu sudah termasuk sunnah, ya, tapi ya, ngangkatnya sampai ke sini ini termasuk sunnah sendiri. Ya, kemudian sejajar itu termasuk sunnah sendiri. Membengkukkan jari-jari itu termasuk sunnah sendiri. Allahu Akbar, kemudian letakkan itu termasuk sunnah sendiri. Jadi kalau misalkan di sholat itu ada sampai 1000 sunnah. Ya, karena ngangkat tangan itu sendiri. Ya, macam-macam detail itu para ulama. Mereka kalau membahas, masya Allah detail semuanya. Ma'raf al-yadaini bainal istiftah wa ta'awudz ya. Kamu antara istiftah sama ta'awudz ya. Wa fi tsaniyah khamsan ya. Jadi setelah takbir 7 kali kemudian baca istiftah ya, Allahu Akbar kabira ya. Atau kalau yang Muhammadiyah Allahumma ba'id baina. Nah, itu semuanya ada di riwayat daripada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu ta'awudz. Ya, ta'awudz ini biasanya para jamaah lupa ya, karena disunnahkan untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran. Dan Al-Fatihah itu termasuk daripada Al-Quran. Sehingga setiap rakaat itu disunnahkan untuk ta'awudz. Ya, untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum baca Al-Fatihah maka disunahkan ta'awudz. Ya, sebelum ta'awudz istiftah. Ya, doa iftitah. Istiftah atau iftitah sama aja itu. Ya, kemudian nanti kalau misalkan sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kemudian belum iftitah, ya iftitahnya sudah Sudah
bukan waktunya, sudah habis lah istilahnya, hangus waktunya, sudah kebaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meskipun tidak sengaja maka sudah bukan waktunya. Ya, kalau seandainya seorang itu tetap baca, ya dia tidak mendapatkan sunnahnya karena waktunya sudah lewat karena sudah membaca ta'awudz. Ya. Jadi setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu termasuk sunnah. Wa fi tsaniyah khamsan. Kemudian di rakaat yang kedua khamsan, 5 takbir. Siwa takbiratul qiyam nadhir ma taqarrara fil ula. Selain takbir ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar, dari sujud itu takbir pertama. Kemudian tambah lagi 5 kali takbir. Wala yukabbirul masbuk illa ma adrak. Nah ini. Dan masbuk tidak takbir kecuali sesuai yang dia dapati daripada imam. Imamnya sudah habis takbirnya, ya dia enggak takbir. Dapat takbirnya 2 takbir, ya sudah dia langsung baca apa? Iftitah. Kalau misalkan cuma dapatnya 1 tok, ya wis itu sesuai dengan apa yang dia dapat. Ya. Wa qiraatul qaf waqtarabat awil a'la wal ghasyiyah. Nah, kemudian di sholat Id itu ada sunnahnya, itu membaca apa? Surat Qaf. Ya. Wa iqtarabatis sa'ah. Kemudian yang rakaat kedua iqtarabatis sa'ah. Wa in amma bi jam'i ghaira mahsurin. Meskipun dia itu ngimami sekelompok orang yang tidak terbatas ya. Jadi kalau imam itu dia tidak diperbolehkan untuk memanjangkan sholatnya kecuali dengan ridho para makmum. Ya. Kecuali sholat-sholat yang di situ ada hadis daripada Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan kesunahan untuk membaca surat tertentu. Maka ketika itu imam boleh membaca surat itu meskipun para makmum tidak ridho. Tapi kalau selain daripada yang sudah ditentukan Nabi, maka imam tidak boleh memperpanjang sholatnya kecuali izin sama makmum. Itu kalau makmumnya apa? Makmumnya kalau misalkan sudah mahsur, ya terbatas, tahulah ini aja ini yang sholat, biasanya sholat subuh ya kayaknya yang datang ini aja. Nah maka perlu izin. Saya izin agak panjangkan sholat saya, atau saya izin untuk baca surat ini. Ya, sebagian harus izin terlebih dahulu, sebagian lagi cukup melihat tanda-tanda. Oh ini kayaknya makmumnya Masya Allah semuanya ini. Kalau misalkan saya baca 2 halaman Quran, insya Allah masih kuat ini, tidak ada yang ngambek misalkan. Wes langsung lah dibaca. Ya. Tapi kalau misalkan tidak, ya, terlalu banyak orangnya, hadirnya banyak, maka dia tidak boleh memperpanjang daripada sholatnya. Kecuali ada ya seperti ini, surat Qaf sama Iqtarabat, itu ada daripada Nabi Muhammad SAW, sama Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Di sholat Jumat, di sholat Idul Fitri, di sholat Idul Adha, maka disunahkan apa? Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Yang panjangnya Qaf sama Iqtarabat, yang agak pendeknya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Sehingga kalau sholat Jumat itu surat yang paling afdol yang dibaca. Ya, di rakaat pertama Al-A'la, di rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ya, sehingga hendaknya sebagian imam itu memperhatikan. Ya. Lil ittiba, karena Nabi Muhammad SAW itu melakukan itu, dan ketika itu sudah tidak perlu izin lagi sama makmum. Ya, orang yang hadir jamaah, wow imamnya kesuwen, misalkan ya, komplain seperti itu, lah komplainnya tidak harus didengar. Ya, karena apa? Itu termasuk sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Wa yaqulu baina kulli takbiratil wa yaqulu baina kulli takbirataini ma'a min as-sab' wal khams al-mutaqaddimah al-baqiyatus shalihat. Ya. Dan ketika takbir, di sela-sela takbir yang tadi rakaat pertama 7, rakaat yang kedua 5, itu membaca apa?
al-baqiyatus shalihat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu yang namanya al-baqiyatus shalihat. Ya. Al-baqiyat itu yang akan tetap ada. As-shalihat yang baik. Ya, zikir itu meskipun kita sudah sebutkan, maka dia itu apa? Bakal akan kita terima pahalanya nanti di akhirat. Ya, makanya zikir itu luar biasa. Ya, dan kita ketahui dari dalam syariat bahwasanya paling afdolnya amal itu zikir. Ya. Bahkan jihad itu bawahnya zikir. Jihad tidak disyariatkan kecuali agar orang itu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan bahwasanya pernah Sayyidina Sulaiman itu berangkat sama rombongannya naik awan. Ya. Ada salah satu petani yang melihat ya, bagaimana keagungan rombongannya Nabi Sulaiman. Maka petani tadi mengatakan sungguh Nabi Sulaiman ini sudah dikasih pemberian yang sangat agung. Ya, seketika Nabi Sulaiman itu turun karena angin itu nyampekan ucapannya sampai ke telinganya Nabi Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman itu turun kemudian mengatakan sesungguhnya satu ucapan subhanallah kalau seandainya diterima sama Allah Subhanahu wa taala maka itu lebih baik daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerajaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Nabi Allah Dawud. Karena kerajaan Nabi Sulaiman sekarang sudah habis. Akan tapi ketika seorang itu mengucapkan subhanallah itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Jadi kekal. Ya, sehingga ketika orang membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ya, maka pahalanya kekal sampai hari kiamat. Sehingga dikatakan di dalam hadis Bukhari yang terakhir, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah untuk diucapkan akan tapi pahalanya itu besar di mizan, di timbangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu pahalanya besar. Sehingga ketika di antara dua takbir itu baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ketika kita takbir Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan diam. Ya, sebagian ya Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, padahal di setiap takbir itu harus apa? Harus zikir. Sehingga salat kita itu tidak lepas daripada zikir. Jadi tidak ada kosong untuk tidak membaca zikir. Wahya inda Ibn Abbas wa jamaah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dinamakan apa? Wal baqiyatus shalihat. Walau zada dzikran akhar jaza in lam yatil fasl. Kalau seandainya mau ditambah zikir lagi yang lain maka tidak ada masalah selama tidak terlalu panjang perbedaannya. Ya. Jadi tidak boleh juga terlalu panjang ya. Wa minal jaiz wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan termasuk yang diperbolehkan nambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sirran. Ya, dan itu membacanya pelan. Ya, kecuali kalau mau ngajari jamaah. Ya, jamaahnya mungkin pada tidak paham. Ya, maka imam boleh ngangkat suaranya. Jadi takbir Allahu akbar, kemudian agak dikencengkan sedikit subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk ngajari para makmum. Ya, terkadang kan sebagian itu tidak ngerti ya. Lah itu masalahnya. Nah, itu masalahnya. Ada yang Allahu Akbar habis itu rukuk deh. Gara-gara jarang ya, gara-gara ya setahun sekali ya. Ya sehingga ya kita tetap bacalah. Ya kita baca cepat mungkin. Kalau makmum kan ya bisa ngikuti. Kan bukan masbuk dia. Kalau misalkan kita takbir Allahu Akbar, ya, imam mungkin agak cepat ya kita baca zikir ya, mungkin lebih cepat. Wadi'an yumnahu ala yusrah. Ya. Bainahuma. Ya, kemudian sunnahnya itu meletakkan tangan kanan di atas tangan
kiri. Ini termasuk sunnah. Ya, jadi meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, kemudian di mana ini namanya pergelangan, ya, pergelangan tangan. Ya, ada riwayat yang seperti ini, ya, ada riwayat begini, ada riwayat begini. Ya, jadi pergelangan tangan ada bisa begini, ya, bisa begini, bisa begini, atau gini. Ya, itu semuanya ada riwayat. Ya, semuanya ada riwayat. Kemudian apa namanya? Tidak terlalu atas juga, ya, di atas surah, di atas apa pusar. Ya, kemudian ada sebagian ulama itu sunnahkan agak ke kiri karena itu lebih dekat ke hati. Ya, sehingga sunnahnya begini, kemudian agak ke kiri, itu sunnahnya. Dan itu semuanya ada riwayatnya. Jangan dibalik ya. Ya, dibalik kiri di atas kanan, enggak. Yang benar gini. Itu ketika takbir yang kembalikan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sebagian para imam seperti Imam Hanafi atau imam yang lain ada yang tidak sedakep, ya, tapi menjulurkan. Ya, itu juga ada riwayat. Ya. Tsumma khataba khutbataini yajlisu qablahuma bi jalsah khafifah. Ya, setelah itu diawali dengan 2 khutbah, sama seperti sholat Jum'ah. Di sela-selanya duduk sebentar. Ya, itu membaca apa? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ala ahdika wa adika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ketika imam duduk kita baca itu. Imam atau khatib, ketika khatib duduk kita baca Sayyidul istighfar. Khatibnya membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Ya, jadi duduk sebanyak atau sepanjang bacaan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Setelah itu lanjut khutbah yang kedua. Wa yadhkuru fihi ma yalik wa yukabbiru fil ula tis'an wa fil tsaniyah sab'an wala'an. Kemudian khutbah Id maka dia disunnahkan untuk khutbah yang sesuai dengan keadaan. Ya, maka disunahkan untuk membahas zakat fitri kalau misalkan Idul Fitri, atau ketika Idul Adha maka membahas kurban, ya, karena untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir di khutbah itu di khutbah pertama 9 kali, di khutbah kedua 7 kali. Nah ini langsung ini. Ini langsung, artinya tidak pakai jeda seperti sholat. Ya, sunnahnya 3-3. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillah. Lanjut terus. Itu di khutbah yang pertama. Di khutbah yang kedua 7. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Lanjut lagi. Jadi 3. Dan itu langsung wala. Jadi langsung enggak pakai jeda. Enggak pakai Enggak pakai baca zikir seperti yang di salat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Kan kondisi sekarang ini kebanyakan kan orang itu banyak yang mungkin satu rumahnya juga sempit. Ya. Ada anak-anaknya atau cucunya banyak. Nah, kemudian perempuan tadi kalau suatu rumah yang termasuknya kurang dan kemungkinan juga karena kondisinya seperti itu kan dia harus memilih di masjid itu. Agamanya apa termasuk masjid terlarang. Yang penting dia bisa menjaga. Betul. Yang kalau wanita lebih utamanya di rumah. Mosok cuma buat 1 rakaat, masuk 1 orang. Insya Allah bisa. Dan termasuk sunnah ya, termasuk sunnah kita sholat di rumah. Jangan sholat semuanya di masjid. Sholat sunnah itu disunnahkan di rumah. Sunnahnya. Sholat wajibnya kalau untuk perempuan yang masih muda, untuk menjaga fitnah, lah dia itu di rumah.
Jadi hukumnya, jadi kita ngasih tahu ini hukumnya tidak berubah. Jadi hukumnya tidak berubah, hukumnya tetap perempuan itu sunnahnya di rumah. Tapi keadaan terkadang tidak memungkinkan, kemudian dia keluar kemana-mana, ya selama itu tidak ada fitnah maka tidak ada masalah di masjid ya. Seperti yang tadi antum jelaskan, ya, mungkin keadaan di rumah tidak mungkin, maka dia ke rumah, nah itu tidak ada masalah. Tapi hukumnya tidak bisa dirubah. Jadi gini, jadi ketika kita mempelajari satu hadis daripada Nabi atau suatu hukumnya itu tidak bisa berubah. Ya, jadi memang perempuan itu bagusnya apa? Di rumah. Ya, tapi kalau misalkan, wah dia keluar, wis daripada kamu keluarnya macam-macam ke masjid toh. Ke masjid toh kamu di situ dengarkan ceramah, kamu dengarkan kajian manfaat, nanti kumpulnya sama orang-orang yang baik. Berarti ada alasan tertentu. Tapi bagusnya bagaimana? Bagusnya perempuan itu tidak melihat laki-laki, tidak dilihat oleh laki-laki. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik masjidnya perempuan itu apa? Di kamarnya, bukan di rumahnya loh. Ya, rumah dalamnya lagi mana? Kamar, ya di kamarnya itu yang paling baik. Tapi kalau dalam keadaan tertentu, ya itu tidak ada masalah selama tidak ada fitnah. Tapi kalau sampai terjadi fitnah, ya terkadang terjadi fenomena di Indonesia ini, berangkat majelis taklim laki sama perempuan, ya kan, pacarannya ke majelis taklim, sholawatan atau, nah ini apa? Ini tidak benar. Lebih baik dia di rumah, ya. Tidak kemana-mana daripada ya, dia masih pacaran. Dan terkadang itu harus ditegur dengan perlahan supaya paham bahwasanya ini adalah kajian yang tidak memperbolehkan laki perempuan untuk jalan bareng atau pacaran. Ya, tapi ya. Di masjid, yang paling afdal di masjid. Yang di Tarim tuh. Jadi ada satu misalkan karena kesulitan untuk berkumpul. Ya, jadi ada kalau sholat Jumat itu kan banyak, masjidnya banyak. Jadi yang ada kan banyak. Tapi kalau sholat Id biasanya apa? Pengen kumpul di satu tempat. Nah kalau misalkan tidak memungkinkan di masjid, ya maka ketika itu boleh untuk apa? Di lapangan besar untuk kumpul lebih banyak. Ya, semakin banyak perkumpulan itu semakin afdal. Ya, tapi kalau memang tidak bisa, ya ya di lapangan. Tapi afdalnya tetap di masjid. Itu hukumnya. Ya, tetapnya afdalnya itu di masjid. Ya, tapi kalau misalkan untuk satu daerah, ya ini kan jarang-jarang mau kumpul. Ya ini mau kumpul bareng-bareng. Ya maka diperbolehkan untuk apa? Di jalan atau di lapangan yang besar bareng-bareng, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ditanya afdalnya mana? Masjid. Nah, afdalnya masjid. Masjidnya mengadakan? Tidak mengadakan? Lah ya, karena biasanya kan pengen kumpul semuanya ya. Biasanya kalau misalkan sholat Idul Fitri pengen kumpul bareng semuanya ya di lapangan, itu tidak ada masalah. Cukup? Nggih. Nggih. Yang penting sudah dalam keadaan berwudu, ya, dalam keadaan memang siap untuk sholat. Ya, kalau misalkan nunggunya di luar tapi tidak ada wudu, tidak ada ini, nah itu berarti, tidak ada masalah itu. Nah, tapi yang paling bagus ya di masjid, tapi niatnya i'tikaf. Tapi kalau sekiranya di masjid, tapi juga ngobrol. Dan ngobrolnya dunia, enggak, lebih baik di luar. Ya, jadi kadang ada orang-orang yang di masjid, ini perlu diperhatikan. Jadi tidak diperbolehkan sama sekali untuk bicara dunia di masjid. Ya, sampai dikatakan bahwasanya Allah SWT tidak butuh sama mereka dan Allah tidak pandang mereka kalau seandainya ada orang itu duduk di masjid ngobrolnya masalah kerjaan dunia. Nah, tidak diperbolehkan. Nah kalau sekiranya kita nunggu sama teman kita, nek ndak ngomong
dunia ini kayaknya ya lebih baik itu di luar. Ya, itu di luar. Ya, perlu diperhatikan sehingga kalau misalkan ada orang yang mau ngajak bicara tentang kerjaan, tunggu sebentar Pak, ayo kita keluar. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah binatul qabul tamin kusul Muhammad syarif. Ila rusul rasul Muhammad syarif. ثم لا سعيد بن محمد بن علي باشا بن شاب بن عبد الرحمن فضل رسول الله ثم الى رحمتنا محمدكم محمد المسلمين محمد مراد المسجد والطوف المسكين الله يكون الله يفتح علينا وعليكم فتح عليكم وكفنا الذين وسجد بشامل الى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الغفور الرحيم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.